Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint yang telah saya buat, yaitu dengan judul Menerapkan Proses Produksi Massal. Yang pertama yaitu penerapan proses produksi massal berdasarkan wujudnya, yaitu yang pertama proses produksi kimiawi. Proses produksi ini menitikberatkan pada proses analisa dan sintesa dari senyawa kimia, seperti pada perusahaan obat, tambang minyak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proses produksi modifikasi. Proses produksi ini menitikberatkan pada proses perubahan bentuk dari bahan menjadi barang jadi. Contoh pada perusahaan mebel atau garmen. Yang ketiga yaitu proses produksi assembling. Proses produksi ini adalah proses produksi perakitan komponen barang, baik produk sendiri maupun membeli produk komponen dari perusahaan lain. Yang keempat yaitu proses produksi transportasi, merupakan jasa pemindahan tempat baik barang atau manusia. Pemindahan tersebut berkaitan dengan penambahan nilai guna barang atau manusia tersebut. Yang kelima yaitu proses produksi jasa administrasi, merupakan perusahaan yang menitikberatkan pada kegiatan jasa administrasi. Selanjutnya yaitu jenis produksi berdasarkan arus proses produksi. Yang pertama yaitu proses produksi terus-menerus. Pada proses produksi jenis ini, arus produksi dari satu operasi ke operasi berikutnya berjalan tanpa jeda sehingga tidak terjadi penumpukan produk pada suatu titik tertentu untuk menuju proses selanjutnya. Yang kedua yaitu proses produksi terputus-putus. Terapkan pada proses produksi di mana tidak terdapat urutan atau pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir atau urutan selalu berubah. Dan yang ketiga yaitu proses produksi campuran. Proses produksi ini merupakan penggabungan dari proses produksi terus-menerus dan terputus-putus. Penggabungan ini digunakan berdasarkan kenyataan bahwa setiap perusahaan berusaha untuk memanfaatkan kapasitas produksinya secara penuh sesuai dengan kemampuan sumber daya perusahaannya. Yang ketiga yaitu jenis proses produksi ditinjau dari segi penyelesaian proses produksi. Proses produksi tipe A merupakan tipe proses produksi di mana dalam setiap tahap proses produksi yang dilaksanakan dapat diperiksa secara mudah. Dengan demikian, pengendalian proses dapat dilaksanakan pada setiap tahap proses sesuai dengan yang dikehendaki oleh manajemen perusahaan yang bersangkutan. Proses produksi tipe C merupakan tipe proses penggangan atau pemasangan assembling. Proses produksi tipe D merupakan proses produksi menggunakan mesin dan peralatan produksi otomatis. Proses produksi tipe E merupakan proses produksi dari perusahaan-perusahaan dagang dan jasa. Yang keempat yaitu jenis proses produksi berdasarkan bahan mentahnya. Yang pertama yaitu proses analitik, merupakan bentuk proses produksi dalam menciptakan beberapa barang dari suatu jenis bahan mentah atau input. Pada umumnya, proses ini berlaku terhadap suatu barang yang dihasilkan oleh sektor-sektor primer, terutama pertanian dan pertambangan. Yang kedua yaitu proses sintetik, sifatnya berbalikan dengan proses analitik, yaitu proses ini menggabungkan beberapa input atau bahan mentah menjadi satu barang lain. Proses sintetik biasanya berlaku di industri pengolahan atau manufaktur. Berdasarkan sifat pemrosesannya, kegiatan produksi yang digolongkan sebagai proses sintetik dibedakan ke dalam dua cara. Yang pertama yaitu proses fabrikasi dan proses assembling. Dan yang kelima yaitu tujuan proses produksi. Tugas penting bagian produksi dan operasi adalah menciptakan barang yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kebanyakan konsumen menginginkan barang yang murah dengan kualitas yang tinggi. Meningkatkan efisiensi. Efisiensi merupakan hubungan antara input dan bahan baku dengan output atau produk. Jika perusahaan mampu menghasilkan barang atau jasa yang lebih banyak sementara nilai bahan baku tetap, maka telah dikatakan efisiensi telah ditingkatkan. Meningkatkan produktivitas. Produktivitas merupakan ukuran detail atau rinci mengenai efisiensi data perusahaan waktu ke waktu. Produktivitas merupakan perbandingan antara seluruh produk barang atau jasa yang diproduksi pada waktu tertentu dibagi dengan banyaknya jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut. Dengan kata lain, produktivitas merupakan efisiensi dari para pekerja.
Meningkatkan kuantitas. Peningkatan kualitas produk perusahaan sangat penting karena kualitas produk adalah salah satu alasan yang membuat konsumen mau membeli barang suatu perusahaan atau mau menggunakan jasa suatu perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.